Hai hai semua, sehat bahagia kaya raya untuk kita semua. Jumpa lagi dengan saya, Vita Marsha Trainer. Dan hari ini kita akan membahas tentang doa di bagian yang ketiga. Karena tema ini bersambung, jadi sebaiknya teman-teman menonton dari bagian yang pertama ya, supaya memahami pola pikir saya mengenai doa. Consciousness atau kesadaran adalah yang paling utama. Kita dapat memperbaiki banyak hal dalam sifat dan karakter di diri kita kalau kita mulai menyadari pikiran, perkataan, perasaan, dan perilaku kita. Kalau teman-teman baru mulai melatih mengamati diri kita, bisa dicoba dengan mulai mengamati perkataan kita dalam keseharian. Apa aja yang sering saya katakan ke orang lain, apakah itu sifatnya keluhan saya atau mengungkapkan cerita curhat masalah kita. Nah, dari situ kita akan mengetahui pikiran apa aja yang ada di benak kita, karena perkataan adalah cerminan dari pikiran-pikiran kita. Seperti pepatah mengatakan, teko itu mengeluarkan apa yang ada di dalamnya. Artinya, pikiran dan perkataan kita itu keluar dari isi di dalam alam bawah sadarnya kita, di pola alam bawah sadarnya kita, sehingga dapat dipahami kalau kata-kata kita negatif, berarti pikiran kita negatif. Nah, itulah yang ada di pola alam bawah sadar kita, di gudang memorinya kita. Dari video pertama tentang doa, kita sudah membahas mengenai apa yang dirasakan saat kita berdoa. Kita memahami, menyadari, saat saya berdoa lebih banyak kegalauan atau kesedihan yang saya ungkapkan kepada Tuhan, atau lebih banyak rasa bersyukur dan berserah kepada Tuhan. Selain itu, di video yang kedua, kita udah membahas lebih banyak perasaan yang seperti apa yang kita rasakan dalam keseharian kita beraktivitas, yaitu sekitar 16 jam. Apakah getaran vibrasi dalam keseharian itu lebih banyak kegalauan, kesedihan, mikirin masalah, atau kita lebih banyak menenangkan hati dan pikiran kita dengan sering mengulang kalimat cinta atau KC. Mengenai KC sudah dibahas di video part 123 dan 124. Di part 2 kita juga sudah membahas mengenai sumber atau akar dari apa yang kita alami dalam kehidupan ini. Misalnya kita mengalami kondisi keuangan yang buruk atau hubungan dengan pasangan yang buruk, itu semua berawal dari pikiran bawah sadarnya kita. Ada gudang memori di otak kanan. Kalau teko kita isinya air teh dan kita ingin minumnya air kopi, berarti kita perlu memasukkan air panas, kopi. Kita satukan, kita masukkan ke teko. Dan apa yang kita keluarkan dari tekonya kita, yaitu yang kita pikirkan, kita katakan, kita rasakan, itu kan keluar dari diri kita dan mengalir ke alam semesta, menjadi suatu magnet bagi apapun fokus yang kita pikirkan, katakan, dan rasakan tersebut, sehingga itu akan balik ke dalam hidup kita. Sekarang dibalik, kita melihat dari sudut pandang orang lain. Ketika orang lain mengatakan hal-hal buruk kepada kita, itu berarti isi tekonya dia adalah pengalaman atau memori yang buruk, sehingga itu yang dia keluarkan. Jadi pas ada orang lain yang marah-marah ke kita secara diam-diam dalam benak kita dapat melakukan latihan kesadaran untuk berhenti berpikir dan berusaha memahami dia, yaitu berarti tekonya dia itu isinya pengalaman memori buruk. Mungkin ada trauma masa kecil, atau ada emosi yang tidak terluapkan, ada kemarahan terhadap dirinya, hidupnya. Jadi itulah yang dia keluarkan melalui kata-kata kepada saya. Dan ini yang paling penting, ternyata dengan perilaku dia seperti itu kepada saya, itulah yang ada di gudang memori alam bawah sadarnya kita. Loh, kok bisa sih?
itu ada di gudang memorinya saya. Nah, gini penjelasannya. Misalnya waktu kita kecil, kita pernah dimarahin orang tua kita karena kita nakal, dan kita nggak suka dimarahin. Lalu kejadian terulang lagi, waktu kita udah sekolah, kita juga dimarahin guru kita, dan kita nggak suka dimarahin oleh guru kita. Nah, pengalaman-pengalaman ini ternyata membuat suatu keyakinan atau suatu penilaian bahwa saya nggak suka dimarahin. Dan ini yang ada di gudang alam bawah sadarnya kita, dan kita nggak sadar kalau dengan adanya penilaian berupa saya nggak suka dimarahin orang, itu membuat kita menjadi magnet bagi orang lain yang akan marahin kita. Anggapan atau keyakinan kita ini yang berkata saya tidak suka dimarahi, itu menjadi penyebab atau akar sehingga banyak orang di rekan kerja kita atau di jalanan ada banyak orang yang ngemarahin kita, yang bikin kita emosi. Itu bisa hanya berawal dari suatu kondisi yang berulang kali yang kita emang belum memahami dan menyelesaikan keyakinan negatif kita tersebut. Jadi ada kabar baiknya. Kabar baiknya adalah kalau kita memperbaiki gudang memori alam bawah sadarnya kita, maka kita jadi punya kesempatan untuk menjadi magnet bagi datangnya orang-orang yang baik yang membantu kita, mensupport kita. Law of attraction kan mengatakan energi yang sama menarik energi yang sejenis. Artinya apa yang ada di isi teko kita, itulah yang akan mendatangi hidup kita. Jadi nggak bisa kita misalnya berdoa, Tuhan, mana nih orang yang baik kepada saya, kok nggak datang-datang sih gitu. Bukan nggak datang-datang dan juga bukan Tuhan tidak mengabulkan, tapi frekuensi kitanya belum berada di frekuensi tersebut. Dalam isi teko kita masih air teh, bukan air kopi. Dalam gudang memori kita masih menyimpan dendam, kemarahan karena nggak terima dibegitukan oleh orang lain. Solusinya gimana? Solusinya adalah kita mulai menambah wawasan pengetahuan kita. Ada banyak buku motivasi mengenai self-healing, atau dapat mengikuti video short saya di channel Ruang Jeda. Di sana banyak tulisan dari teman saya, Mas Adi Prayuda, yang tulisannya tuh bagus-bagus dan kena banget ke soulnya saya, sehingga saya membuatkan channel tersebut untuk menginspirasi kita semua. Dan juga kita dapat melakukan meditasi memaafkan. Misalnya kita cari waktu yang lagi mood nih untuk meditasi hening. Kita duduk di sofa yang punggungnya tuh bisa lurus gitu. Lalu kita tutup mata, kita perhatikan nafas yang keluar masuk. Misalnya menarik nafas 7 detik, kita tahan 5 detik, lalu kita keluarkan lagi 10 detik. Kita menyadari, menikmati nafas yang keluar masuk, lalu kita mengatakan dalam hati, dalam bentuk rasa berterima kasih atas semua pengalaman hidup yang telah terjadi dalam hidup kita, yang telah membentuk kita menjadi ada di posisi saat ini. Kalimat yang sering saya ingat adalah tidak ada yang namanya kejadian yang buruk. Yang ada hanyalah kejadian yang membawa pesan Tuhan. Dan dari situ kita dapat mengambil suatu hikmah pembelajaran yang membuat jiwa dan diri kita bertumbuh. Kalau kita membiasakan diri untuk mengambil sisi positif atau hikmah dari suatu kejadian, nah jadinya malah kita yang diuntungkan karena kita makin bertumbuh, makin sabar, makin ikhlas, makin dapat menyadari banyak hal tentang kebijaksanaan. Maka ini berarti kita sedang mengganti sudut pandang kita untuk memiliki pola pikir yang lebih terbuka, lebih luas, dan kita sedang mengembangkan kemampuan atau membangkitkan kemampuan spiritualitas dalam diri kita. Di mana kita tidak melihat suatu keadaan hanya dari sisi luarnya, yaitu orangnya nyebelin tuh kok ngomongnya kayak gitu, tapi kita melihat
pembelajaran apa yang tersimpan dari situasi tersebut. Misalnya kita jadi berpikir, oh oke, kalau dibeginikan tuh nggak enak, jadi saya tidak akan berlaku seperti itu juga ke bawahan saya. Kita juga dapat berpikir, oh oke, berarti itu yang ada di alam bawah sadarnya dia. Ini akan memunculkan rasa memahami, akhirnya dapat menerima dia apa adanya, sifatnya dan karakternya seperti itu. Dan itu bukan urusan saya adalah dapat menerima orang lain apa adanya dan memperbaiki getaran vibrasinya kita, memperbaiki belief system di gudang memori alam bawah sadar kita, sehingga dengan saya memperbaiki diri saya akan menjadi magnet bagi kedatangan orang-orang yang memperlakukan saya dengan baik, yang mensupport. Nah, ini semua kuncinya ada di dalam diri kita. Selain itu, akan sangat membantu juga jika teman-teman mendengarkan video meditasi yang sudah saya buat. Ada meditasi untuk anxiety atau ketakutan, dan teman-teman mengatakan dalam hati, terima kasih untuk semua memori yang sudah saya alami dalam hidup. Terima kasih, saya memaafkan, saya menerima semua apa adanya. Visualisasinya, teman-teman dapat membayangkan sedang membuka pintu-pintu ya di dalam diri kita, terutama di bagian dada itu ada sebuah pintu atau jendela hati, apapun yang teman-teman dapat imajinasikan. Nah, pintu itu terbuka, lalu keluarlah semua energi atau sampah batinnya kita, seperti ya bayangkan asap, atau saya sih biasanya membayangkan seperti asap ya, asap yang warna abu-abu gitu atau hitam, pokoknya itu keluar dari badan kita dan kita lega kembali. Kita masukkan energi kedamaian Tuhan, misalnya membayangkan sinar warna putih masuk ke hidung kita, lalu membuat diri kita menjadi bersinar juga seperti lampu bohlam gitu ya, nyala gitu. Lalu kita mengeluarkan asap hitam atau asap abu-abu bebas. Kita keluarkan dari jendela atau pintu ajaib kita. Atau visualisasinya adalah memasukkan sinar penyembuhan, sinar cinta Tuhan melalui oksigen yang kita hirup dari hidung, lalu kita mengeluarkan lewat mulut seperti meniup, itu meniup kecil, ada udara yang kita keluarkan, lalu kita bilang dalam hati, terima kasih, lepas gitu ya. Nah, kita bayangkan energi yang negatif, sampah-sampah batin, semua kekesalan kita, semua rasa nggak terima kita keluarkan, hembuskan. Memang nggak akan seinstan itu sih, tapi setidaknya itu akan sangat membantu. Dan kalau rajin dilakukan, maka lama-kelamaan kita akan ngerasa enteng, badan kita ngerasa ringan, jauh di cakra jantung juga akan bersih. Nah, jadi bisa dilakukan ya minimal 15 menit satu hari, atau 30 menit lebih bagus lagi, pagi, siang, malam lebih bagus lagi ya, jadi terserah teman-teman saja. Kalau nggak punya waktu untuk meditasi sering-sering tapi ingin cepat bersih juga cakra jantungnya, gimana? Teman-teman bisa mengikuti kelas WhatsApp saya, Angelic Loa, di mana saya dari Senin sampai Jumat mengadakan pembersihan aura. Jadi kalau malam itu ada doa bersama seperti itu. Karena yang berdoanya banyak, jadi energi yang terkumpulnya banyak, jadi akan membersihkan dengan lebih cepat lagi cakra-cakra di dalam diri kita. Manfaatnya apa kalau cakra kita bersih? Yang pertama, kita akan lebih sehat secara fisik. Yang kedua, itu akan membuka pintu rezeki kita, karena yang menyumbat pintu rezeki adalah cakra yang kotor, ada banyak sampah batin, itu menghambat datangnya rezeki dan kemudahan ilahi. Dengan cakra yang bersih, kita otomatis sedang menaikkan vibrasi kita, berada di frekuensi yang lebih tinggi. Ya,
suatu saat akan bisa sejajar dengan frekuensi Tuhan atau medan kuantum, sehingga di situ terciptalah banyak keajaiban dan kemudahan dalam hidup kita. Kelas WhatsApp Angelic Loa berlangsung selama 1 bulan dan berbayar seikhlasnya. Nanti dapat menghubungi admin saya ya di WhatsApp ini. Sekian perjumpaan kita hari ini. Energi kemakmuran 10 triliun mencintai kita semua. Saya Vita Mindset Trainer, jiwaku mencintai jiwamu. Semangat!